Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak hebat? Baik, hari ini kita memasuki pembelajaran kelima, Rasulullah Idolaku, kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu ya nama-nama 25 rasul. Kita nyanyikan bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang Rasul dan Nabi. Ya, kita mengidolakan Rasul, artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Muhammad al-Mustafa. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Di sini terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi umat manusia sampai akhir zaman. Nah, jadi ketika kita mengidolakan seseorang, itu tidak boleh berlebihan kecuali kita mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perang Jalut dan Talut. Di sini ada juga di dalamnya terdapat kisah Nabi Daud alaihi salam. A. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dan Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Raja Talut yang beriman yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkat menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini
Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kepercayaan yaitu kitab dari Allah, yaitu kitab Zabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Nah, salah satu kelebihan Nabi Daud adalah jika dia membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu. Ya. Jadi, setiap orang yang mendengarnya pasti merasa kagum dengan suara Nabi Daud alaihi salam. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah 1. Dapat melunakkan besi seperti lilin. 2. Ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10-11 dan Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dan serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak yang beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika ketemu musuh. Nah, di sini adalah jika kita sering mendengar dengan istilah puasa Nabi Daud, itu adalah puasa yang sering dikerjakan oleh Nabi Daud alaihi salam ketika itu. Beliau mengerjakannya 1 hari puasa, 1 hari tidak, esoknya lagi beliau akan berpuasa dan seterusnya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya, 3. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melagukan kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Masya Allah, begitulah banyak sekali kelebihan dari Nabi Daud alaihi salam. Dari kitabnya ya yang Allah turunkan wajib kita percayai, dan semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud semata-mata hanya pemberian Allah yang Allah berikan untuk para nabi-nabinya agar dicontohkan dan diikuti oleh para umatnya. Baik anak hebat, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Sekian penjelasan dari Bu Yos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.